pertanyaannya, mengapa Allah membenci perceraian sementara Allah membolehkan perceraian? Sebelum menjawab kenapa Allah benci perceraian padahal Allah membolehkan perceraian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah perceraian itu tidak ada seorang pun yang menginginkannya. Tapi kita harus tahu bahwa banyak urusan akan datang setelah memutuskan untuk bercerai, apalagi kalau bercerainya dalam keadaan yang bermusuhan. Artinya masalahnya tidak berhenti sampai di situ, akan ada timbul masalah-masalah baru yang mungkin kita akan hadapi. Kalau kita dalam kondisi bercerainya tidak baik ya, kita padahal inginnya bertemu baik, berpisahnya juga baik sebetulnya. Kenapa Allah bolehkan? Ini adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah adil, karena tidak mungkin pernikahan dijalani dengan begitu zalim, dibiarkan begitu terus-menerus sehingga kita tersakiti, nggak boleh. Dalam agama kita diajarkan untuk menjaga diri kita, menjaga harta kita, menjaga keturunan kita, dan lain-lain. Tapi yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang bercerai. Maka kita ambil hikmah dari perceraian para sahabat Nabi. Pertama ada yang bernama Zainab binti Jasir radhiyallahu anha dengan Zaid bin Harithah. Beliau ini menikah ya karena permintaan dari Rasulullah SAW menikah, tapi ternyata setelah pernikahan itu dijalani nggak bisa Zainab binti Jahsy menjalani pernikahan itu. Kenapa? Terlalu jauh perbedaannya. Zainab binti Jahsy adalah seorang yang bergelar bangsawan kaya raya. Kemudian Zaid bin Harithah adalah seorang budak. Rasulullah sebetulnya teman-teman sekalian sudah memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa menikah itu sebetulnya kalau kita bisa sekufu itu lebih baik. Betul. Sekufu dalam hal apa? Dalam berbagai macam hal, ilmu, harta, itu lebih baik. Tapi kalau berbeda, boleh nggak boleh. Tapi adaptasinya juga luar biasa. Rasulullah dengan Siti Khadijah kaya raya luar biasa. Rasulullah pada saat itu belum sekaya raya Siti Khadijah, tapi bisa. Tapi di sini memberitahukan kepada kita teman-teman sekalian bahwa kalau kita berbeda seperti itu, maka ada perjuangan yang harus kita lakukan untuk kita bisa beradaptasi. Kemudian ada lagi, ini juga sangat penting teman-teman sekalian. Yang kedua, ini perceraian Atikah dengan Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka menikah dan Abdullah bin Abu Bakar ini sangat cinta kepada Atikah. Jadi udah nggak ingat apa-apa lagi, nggak ingat untuk membela agama Allah, nggak ingat untuk beribadah. Makanya Sayyidina Abu Bakar minta untuk cerai. Karena pernikahanmu itu justru membuatmu melalaikan agama Allah Subhanahu wa taala, melalaikan dirimu dari ibadah. Masya Allah. Singkat cerita akhirnya Abdullah bin Abu Bakar kembali lagi beribadah lagi dan mereka menikah. Dan terakhir, Atikah ini Masya Allah, Atikah ini adalah istrinya para syuhada. Jadi Atikah ini menikah dengan, pertamanya sebenarnya menikah setelah menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar syahid, wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Atikah menikah dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab syahid, menikah dengan Zubair bin Awam. Syahid, menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Begitulah teman-teman sekalian. Ada banyak kisah-kisah perceraian dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan berbagai macam latar belakangnya. Tapi bukan berarti bercerai itu orang yang buruk. Itu sahabat-sahabat Nabi orang-orang saleh semuanya. Selama alasan perceraian itu syar'i dan diperbolehkan oleh Allah.